Sebelum kita lanjutkan cerita novelnya, mohon untuk subscribe terlebih dahulu, agar saya lebih bersemangat mengupload lanjutan cerita novel ini. Terima kasih. Bab 649. Perang Dua Dewi Bisnis. Untuk sesaat, situasi bisnis berubah tiba-tiba. Beberapa orang mengatakan bahwa grup Lone menggunakan meriam untuk membunuh nyamuk, yang merupakan pemborosan energi. Syam Group tidak layak untuk dipertimbangkan. Dikatakan juga bahwa perkembangan Syam terlalu cepat dan potensinya besar. Lone Group merasa terancam, sehingga mereka ingin membunuh Syam di saat Syam masih dalam masa pertumbuhan. Beberapa orang mengatakan bahwa Syam Group ditakdirkan untuk jatuh sebelum berkembang sepenuhnya. Semuanya hanyalah sebuah gelembung, yang akan meledak dengan satu sentuhan tombol. Dara Syam tidak memperhatikan sinisme ini. Dia hanya tahu bahwa Grey Z ingin melakukan satu hal sendiri, dan ingin Syam pergi ke utara dan memasuki pasar utara. Tidak peduli betapa sulitnya jalan di depan, tidak peduli berapa banyak masalah yang akan dia hadapi, dia harus melakukannya. Bahkan jika orang yang memblokir jalan di depannya adalah Rania Lone, dewi bisnis legendaris, wanita yang tidak menaruh Lone Group di matanya, dan lebih suka menggunakan Lone Group sebagai ganti Grey Z. Itu, wanita yang ingin mengambil suaminya. Dara Syam benar-benar bisa kalah dari siapapun, tapi dia tidak boleh kalah dari Rania Lone. Ini adalah perang. Itu perangnya dengan Rania Lone. Perang antara dua wanita. Perang yang hanya bisa dimenangkan. Tidak boleh ada kata kalah. Dara Syam kembali ke keluarga Syam dan mempersiapkan dirinya untuk perang ini, sementara Grey Z dengan yang lainnya membawa Abu 18 kembali ke kampung halamannya. Dia ingin berbicara secara pribadi dengan orang tua 18. Maafkan aku. Grey Z membawa Brother Zen dan yang lainnya dan mengantar Abu nomor 18 ke kampung halamannya. Dan Dara Syam terus berjalan, dan segera memulai rencana Syam Group untuk pergi ke utara. Dia tahu bahwa Rania Lone akan menyerang Syam Group, dia tidak takut. Tidak hanya dia tidak takut, tetapi dia juga harus menghadapi kesulitan untuk menerobos lapisan grup Lone dan menerobos ke utara. Karena inilah yang Grey Z ingin dia lakukan. Serangan balik Syam Group akan mengejutkan mereka yang meremehkan. Tidak ada yang menyangka bahwa Syam berani melawan. Jika dia adalah orang lain, saat ini, dia mungkin menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Lalu dengan patuh mengakui kekalahan, pergi ke Rania Lone, meminta pada Lone Group untuk memberi mereka jalan untuk bertahan hidup. Dara Syam ini benar-benar bagus, dan bahkan secara terbuka mengeluarkan kata-kata untuk melawan grup Lone. Sepertinya agak lucu. Seekor semut berkata bahwa dia ingin bergulat dengan seekor gajah, yang di luar kendalinya sendiri. Ada semakin banyak rumor di luar, dan itu semua adalah ejekan, mengatakan bahwa Syam Group tidak tahu mengukur diri. Mengatakan bahwa Dara Syam benar-benar tidak tahu mana langit dan mana bumi. Berpikir bahwa orang lain memujinya, mengatakan bahwa dia adalah dewi bisnis di selatan, jadi dia benar-benar berani melawan sang naga di utara. Tidak peduli seberapa buruk kata-kata itu di luar, Dara Syam seolah-olah tidak mendengar apa-apa. Hanya ada satu hal di hatinya, untuk mencapai apa yang Grey Z ingin dia lakukan. Tidak peduli seberapa sulit, tidak peduli berapa banyak rintangan yang ada. Pada saat yang sama, Rania Lone, yang menerima berita tersebut, sepertinya tidak terkejut sama sekali. Jika Dara Syam langsung menundukkan kepalanya dan menyerah, itu akan mengecewakannya. Apakah ini jawabanmu? Rania Lone melihat ke arah Rose City. Kalau begitu coba aku lihat kualifikasi apa yang kamu miliki untuk tetap di sisinya. Dia memberi perintah, dan seluruh grup Lone segera mempercepat gerakan. Dalam operasinya, tidak hanya dalam tata letak industri di mana Syam Group adalah yang terbaik, tetapi juga di semua lapisan masyarakat bersiap untuk memblokir Syam Group di semua aspek. Bab 650. Membunuh nyamuk dengan meriam. Dua perusahaan, satu Optimus Prime, raksasa yang hanya bisa dilihat orang, dan yang lainnya adalah Rising Star tapi masih lebih lemah dan kecil. Kedua perusahaan ini sebenarnya akan saling menyerang. Itu luar biasa.
Mereka tidak hanya menertawakan kemampuan Syam yang luar biasa, tetapi juga merasa bahwa grup Lone sedang membuat kekonyolan dengan menggunakan meriam untuk mengalahkan nyamuk. Terlalu tidak layak untuk Syam Group. Dengan cara yang sama, tidak peduli apa yang dikatakan orang di luar, Rania Lone juga mengabaikannya. Dia bersikeras pada keputusannya, dan menggunakan energi dari seluruh grup Lone untuk memblokir Syam Group. Hentikan rencana mereka untuk pergi ke utara. Ini seperti badai, menimbulkan sensasi di seluruh lingkaran bisnis. Fokus banyak orang tiba-tiba bergeser dari lingkaran bawah tanah daerah selatan pesisir ke perjuangan lingkaran di atas tanah. Di bawah gelombang pasang gelap, banyak orang mulai bergerak secara diam-diam. Utara, pinggiran kota, hutan bambu. Di halaman kecil yang tenang itu, di tirai gulung rumah teh, tampaknya sejenis teh telah diubah, dan aromanya menjadi berbeda. Tuanku, mereka berdua kehilangan kontak. Aku khawatir mereka sudah mati. Apakah ada tanggapan? Orang di balik tirai bertanya. Tidak ada kabar, mungkin sudah terlambat, mungkin tidak berhasil mengunci orang itu. Bodoh. Suara orang di balik tirai gulung tiba-tiba menjadi dingin. Katakan padaku betapa bodohnya berencana membunuh Rania Lone dari keluarga Lone. Sekarang bukan waktunya untuk membangkitkan kewaspadaan keluarga kaya itu. Pria yang berlutut di luar tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Lord itu berkata bahwa mereka dapat menggunakan semua metode, mereka selalunya hanya mendengarkan perintah dan hanya menginginkan hasil terlepas dari cara atau metode apa yang digunakan. Jelas sekali, rencana pembunuhan Rania Lone tidak termasuk dalam pertimbangan Lord. Bahkan jika kedua orang itu tidak mati di Rose City, mereka pasti akan mati di tangan Lord ketika mereka kembali. Saya telah menerima berita dari saluran lain. Orang di daerah selatan pesisir bukan dari utara. Jadi kemungkinan besar bukan orang itu. Lord berkata, jika begitu, jangan khawatir tentang dia untuk saat ini. Sekarang yang paling penting adalah mengawasi keluarga utara, terutama keluarga kaya itu. Dia baru saja mendapat kabar bahwa God of War, yang saat ini berada di luar negeri, sedang dalam konflik kekerasan dengan raja organisasi pembunuh bayaran, dan pertempurannya begitu dingin. Semua kekuatan besar di dunia telah menerima berita itu, dan yang lainnya telah memastikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Dengan adanya berita ini, orang di selatan pesisir bisa diyakini bahwa bukan orang itu. Apakah masih berhubungan dengan keluarga kaya di utara? Dia hanya bisa mencari peluang dan menyelidikinya lagi lain kali. Bagaimanapun, spekulasi ini dapat dikurangi untuk sementara. Orang-orang di luar tirai gulung berlutut menunggu perintah Lord itu. Selama waktunya tepat, lakukan segera. Ya, sosok itu menghilang, dan aroma teh semakin kuat. Secara bertahap, ada gelombang suara serangga dan burung di kejauhan, yang sepertinya tiba-tiba membuat suasana menjadi damai. Karena kamu bukan dari utara, kamu bukan orang itu, lalu siapa kamu? Tidak peduli siapa kamu, jangan menghalangi jalanku, jika tidak. Dalam sekejap, burung yang sedang berkicau berhenti tiba-tiba. Aura pembunuh yang sangat dingin menyapu seluruh halaman dalam sekejap, menyebabkan serangga dan burung gemetar ketakutan dan tidak berani mengeluarkan suara lagi. Grey Z membawa Brother Zen dan yang lainnya untuk mengawal Abu Eitin untuk pulang. Dia memegang ponsel di tangannya, dan suara Rian datang dari telepon. Saudaraku, aku telah mengeksekusi sesuai perintahmu. Raja organisasi pembunuh mengatur seseorang untuk mengambil tindakan, tapi dia berkata, bantuan ini mengharuskanmu untuk membayarnya kembali. Bab 651. Merasa bersalah. Mengerti. Grey Z tidak berkata apa-apa, dan menutup telepon. Dia melihat ke guci di tangan Brother Zen, merasa sedikit tidak nyaman. Nomor 18 hanyalah nama kodenya, dan nama aslinya adalah Lin Juhudi. Mengetahui situasi keluarga 18, Grey Z merasa lebih menyalahkan diri sendiri. Ini bukan pertama kalinya dia mengalami hal semacam ini. Mantan rekan seperjuangannya dulu, mereka berkorban di depan matanya. Wajah mereka sepertinya muncul kembali di depan matanya. Mereka berkorban, tetapi mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan nama mereka dengan benar.
Karena mereka adalah orang-orang yang berjalan dalam kegelapan demi mewujudkan terang. Dalam tahun-tahun yang tenang dan baik, selalu ada orang yang berjalan maju dengan beban berat secara rahasia. Grey Z tahu betul bahwa jika mereka memilih jalan ini, kematian adalah tujuan akhir mereka. Bahkan dia memiliki kesadaran seperti ini sejak awal. Setiap pengalaman seperti ini akan selalu membuatnya sedih. Namun selama ia masih dalam posisinya saat ini, wajahnya tidak boleh menunjukkan kesedihan. 18 mengatakan dia tidak berani pulang ke rumah karena takut membuat ayah dan ibunya malu dan sedih. Takut orang-orang mengatakan tentang dia yang tidak seharusnya. Hidupnya selalu penuh dengan bully. Dia disebut hanya layak dicampur dengan makanan mati, tidak ada martabat sama sekali. Saudara Zen berkata sambil menggosok guci 18. Dia tersenyum pahit. Orang-orang seperti kami, pada kenyataannya, tidak ada yang mau menerima kami. Mereka semua mengira kami sampah dan hidup kami adalah kesalahan. Tapi sejak saat ini, kami telah menemukan diri kami sendiri. Kami tahu bahwa kami sekarang bisa melakukan banyak hal dan kami bisa melindungi banyak orang. Mata Brother Zen itu sedikit merah. Mereka sekarang juga akan melindungi kita, mempercayai kita, dan menghormati kita. Ini adalah perasaan yang paling membahagiakan di dalam hati mereka. Sebelum mengikuti Grey Z, mereka hanya akan mengganggu, jijik, membenci, dan memaki kita. Tetapi sekarang, mereka dihormati, dan yang paling penting bahwa mereka tiba-tiba memiliki sesuatu yang disebut tanggung jawab di pundak mereka. Bahkan meski sudah mati, itu sesuatu yang bisa dibanggakan. Jadi kakak tolong jangan salahkan dirimu. 18. Dia mengatakan bahwa dalam hidupnya, mengikuti kakak itu sepadan dengan kematian. Grey Z tidak berbicara. Dia telah memberitahu Brother Zen dan yang lainnya sejak lama, memilih jalan ini ditakdirkan untuk berjalan antara hidup dan mati. Tetapi ketika hari ini tiba, dia masih khawatir bahwa Brother Zen dan yang lain tidak akan dapat bertahan. Karena mereka bukanlah prajurit, tapi sekarang tampaknya mereka adalah pria paling berdarah. Ayo kita bawa nomor 18 pulang. Rumah nomor 18 ada di pedesaan 3 jam perjalanan dari kota Rose City. Itu daerah terpencil dan miskin. Banyak orang ingin mencari nafkah. Sebagian besar anak dalam keluarga tidak masuk sekolah menengah, jadi mereka pergi bekerja dan mencari uang untuk berbagi tekanan bagi keluarga. Belum lagi, banyak orang yang tidak memiliki kesempatan kuliah untuk merubah nasibnya. Lim Juhudi, dengan nama Sandi 18, berasal dari keluarga miskin. Ketika dia masih sangat muda, ibunya buta dan tidak bisa melihat apa-apa. Seluruh keluarga mengandalkan ayahnya Yan Hudi sendirian untuk menghidupi keluarga. Meski prestasi akademisnya bagus saat berusia 18 tahun, Lim Juhudi tetap memilih meninggalkan rumah setelah lulus SMP dan pergi ke kota untuk mencari pekerjaan dan berbagi beban dengan ayahnya. Dia menderita kesulitan dan bekerja lusinan pekerjaan, tetapi dia tidak memiliki pendidikan, sehingga selalu diintimidasi dan direndahkan di mana-mana. Akhirnya, dia terlibat dalam lingkaran bawah tanah sehingga dia bisa menemukan cara untuk menghasilkan uang dan mengirimkannya kembali ke rumahnya. Namun dengan pekerjaan ini, dia menjadi gosip dan dibicarakan selama bertahun-tahun. Nomor 18 tidak ingin membuat keluarganya merasa tidak nyaman, jadi dia tidak kembali selama bertahun-tahun. Tetapi setiap bulan, dia mengirim hampir semua uangnya ke rumah. Saat ini, di rumah 18, ayahnya, Yan Hudi, mendukung istrinya dan duduk di halaman menikmati matahari. Di satu tempat ubi jalar kering yang baru dibuat kemarin dikeringkan. Kamu bisa mengirimkannya ke Limju setelah kamu selesai. Dia suka makan sejak dia masih kecil. Ibu 18 duduk di kursi dengan senyum di wajahnya dan sedikit mencibir. Dia sudah lama tidak kembali. Kamu tidak pernah bertanya kapan dia akan kembali. Hai, anak itu sibuk bekerja di luar. Dia pasti tidak boleh pulang. Dia akan kembali ketika dia punya waktu. Kenapa selalu kamu tanyakan? Yan Hudi tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Anak laki-laki itu tidak menelepon dirinya selama lebih dari sebulan.
Seseorang di desa mengatakan bahwa putranya telah melakukan kejahatan dan masuk penjara. Dia sama sekali tidak percaya. Bahkan jika putranya tidak berpendidikan dan tidak memiliki kemampuan, dia jelas bukan orang jahat dan dia tidak akan pernah melakukan apapun yang menyakiti dunia. Sibuk di tempat kerja. Tiba-tiba, sebuah suara sinis terdengar. "Pak Tua Hudi, jangan bohongi istrimu, tidak ada orang di desa yang tidak tahu. Lim Ju Hudi, bocah itu, melakukan pekerjaan ilegal, dan dia melakukan kejahatan di sepanjang hidupnya. Bisnis yang hebat." Bab 652. Satu kata lagi. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Yan Hudi merasa cemas ketika mendengar itu, menoleh untuk melihat orang-orang yang lewat. "Anakku tidak akan melakukan hal-hal buruk, kamu tidak boleh berbicara omong kosong di sana." "Hahaha, aku tidak berbicara omong kosong." Seseorang ketika pergi ke Rose City, dia bertemu dengan Lim Ju Hudi. "Saya mendengar bahwa dia mengikuti seorang kakak laki-laki. Anda berkata, dia tidak melakukan hal-hal buruk. Lalu apalagi yang dia lakukan?" "Sudah kubilang, reputasi desa kita dirusak oleh putramu. Anda diam." Beberapa orang masuk ke halaman, wajah mereka jijik, penuh cemoohan pada pasangan Yan Hudi. "Baiklah, aku tutup mulut. Kurasa Lim Ju Hudi pasti sudah masuk penjara. Sampah seperti mereka cepat atau lambat akan dibersihkan. Kamu terlalu menyedihkan." Dia terus berbicara, mengabaikan Yan Hudi dan istrinya, mata mereka memerah karena marah. Beberapa orang berjalan mendekat, mengambil ubi jalar kering yang sedang dikeringkan, dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. "Jangan menyentuhnya, ini untuk anakku." Yan Hudi tidak bisa menahan raungan. Bah! Pemimpin orang-orang itu mendengus dingin dan muntah menjijikkan di tanah. "Apa menurutmu aku suka makan ini? Apa menurutmu aku ingin datang makan ke rumahmu? Jika bukan karena tanahmu, aku tidak akan datang ke tempat kumuh ini. Tidak akan ada yang mau datang." Dia menyipitkan matanya dan mendengus. Apakah jelas apa gunanya mempertahankan rumah yang rusak seperti ini? Biarkan saja kami hancurkan, ambil uangnya, dan temukan panti jompo. Lim Ju Hudi anak itu, dia sampah. Tidak ada gunanya bagi kalian. Yan Hudi mendengarnya, dan tubuhnya gemetar karena marah. Dia baru tahu bahwa ada pengembang di sini yang ingin membeli tanah untuk membangun resort. Dan rumah mereka berada di atas tanah yang mereka inginkan. Jika tidak, bagaimana orang-orang ini bisa datang kepadanya untuk meminta rumahnya? "Jangan pernah pikirkan itu." Yan Hudi berteriak, matanya membulat. "Rumah ini untuk anakku, dan tidak ada di antara kalian yang boleh mengambilnya. Keluar dari sini. Pergi. Tua bangka. Jangan berani melawan." Pemimpin itu meraung, dan mengulurkan tangannya untuk langsung membuang ubi jalar kering ke tanah. "Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan?" Ketika istri Yan Hudi mendengar suara itu, dia langsung cemas. Dia berjongkok, mengulurkan tangannya, dan pergi untuk mengambil ubi jalar kering di tanah. Matanya menjadi merah. "Kenapa kalian menggertak dan mengganggu kami?" Dia memasak ubi jalar kering ini dengan hati-hati, memotongnya, dan berpikir keras untuk mengirimkannya kepada putranya. Bagaimana mereka bisa menjatuhkannya? Yan Hudi bahkan lebih cemas dan tidak tahan, jadi dia bergegas. "Kalian keluar dari sini. Keluar." Plak. Beberapa orang itu tidak sabar. Mereka sudah di sini beberapa kali, tetapi Yan Hudi tidak mau melepaskan tanahnya. Mereka kali ini takkan bersikap sopan. Dia juga memberi harga yang bagus, tetapi Yan Hudi benar-benar terus menolak. Rumah yang hancur seperti itu masih dipertahankan. Salah satu dari mereka melangkah maju dan menendang Yan Hudi langsung ke tanah, dan berkata dengan kejam, "Apakah kamu masih ingin menduduki tanah ini dan menunggu pembongkaran? Kamu bermimpi. Kubilang, kamu tidak akan memberi kami tempat ini, kamu jangan pernah berpikir tentang itu." Petik 2. Anakmu akan mati cepat atau lambat, apa gunanya mempertahankannya? Jangan melawan. Beberapa orang melangkah maju, mengelilingi Yan Hudi, meninju dan menendang. Yan Hudi hanya bisa teriak kesakitan. "Jangan memukulnya. Hentikan. Jangan pukul." Istri Yan Hudi berteriak, Tolong kami.
Beberapa tetangga di kejauhan mendengar suara teriakan itu. Dan baru saja hendak bergegas datang, pria yang memimpin meraung dan mengambil tongkat di tanah dan menunjuk ke tetangga. Berani mendekat, aku potong kakinya. Dia berteriak, dan beberapa tetangga itu segera berhenti. Mereka tidak berani memprovokasi. Melihat bahwa mereka ketakutan, orang yang memimpin mencibir dengan jijik. Sekelompok sampah. Dia menundukkan kepalanya, menatap Yan Hudi, dan berkata dengan jijik. Tahukah kamu apa yang saya lakukan ini adalah hal yang sama yang dilakukan anakmu. Orang-orang seperti saya akan mati cepat atau lambat dan begitu pula putra kamu. Tapi di sini, saya memiliki keputusan terakhir, bahkan jika putramu kembali, dia pasti memberikan tanahnya kepada saya. Dia akan berlutut, menjilat sepatuku, dan memanggil aku kakak. Yan Hudi gemetar, bukan hanya karena kesakitan, tetapi juga karena amarah. Dia tidak mengizinkan siapapun mengatakan hal seperti itu tentang putranya. Terimalah nasibmu, kenapa repot dengan tanah ini? Ambil uangnya dan pergi dengan patuh, jika tidak aku berjanji anakmu tidak akan pernah kembali. Persetan kau, coba katakan satu hal lagi. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar seperti guntur. Ada kemarahan di mata saudara Zen, yang hampir bisa membakar orang-orang ini hidup-hidup sampai mati. Bab 653, Bu, aku pulang. Dia tidak menyangka bahwa keluarga 18 akan diintimidasi. Dari kejauhan, dia melihat seseorang melakukan sesuatu kepada orang tua ke-18 dan Zen sangat marah. Dia menyerahkan guci di tangannya kepada Grey Z, dan seluruh tubuhnya itu seperti harimau, bergegas langsung, tatapan mematikan di matanya seperti kegilaan yang mendidih. Siapa kau? Orang yang memimpin, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia telah terpelanting. Tinju keras menghantam rahangnya. Dagu langsung bengkok. Dia jatuh ke tanah dengan teriakan, darah terciprat dari mulutnya. Berani melakukan ini. Bunuh dia. Ketika orang lain melihat mereka sangat marah. Tidak ada yang berani melakukan apapun dengan mereka. Melihat Zen itu berani memukul seseorang dari mereka, mereka tidak memiliki sedikit pun kesopanan dan bergegas menghantam ke saudara Zen dengan tongkat. Bang! Tongkat panjang itu dipukulkan, dan saudara Zen itu tidak menghindar. Dia mengangkat tangannya dan memukul tongkat itu dengan tiba-tiba. Tongkat itu patah dan pecah menjadi dua dengan sekejap. Orang dengan tongkat panjang di tangannya terguncang jantungnya tiba-tiba, dan ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat mata Brother Zen cukup untuk membunuhnya, dan ada ledakan ketakutan. Siapa orang ini? Bang! Kakak Zen sama sekali tidak berbicara omong kosong, dia menerjang langsung dengan sebuah pukulan. Dia meraung, seperti macan tutul gila, dengan beberapa pukulan, langsung menjatuhkan semua orang itu ke tanah. Jika bukan karena ini rumah 18, dia benar-benar ingin menghancurkan kepala mereka secara langsung. Beberapa orang itu jatuh ke tanah, berteriak lagi dan lagi, melihat ke arah Brother Zen dengan ngeri, serta memperhatikan beberapa orang yang datang. Mereka tidak tahu siapa orang-orang ini, jadi mereka berani melakukan sesuatu dengan mereka. Kamu. Yan Hudi bangkit dari tanah dan melihat guci di tangan Grey Z, seolah dia menyadari sesuatu, air matanya jatuh dan bibirnya gemetar. Grey Z berjalan mendekat dan menyerahkan guci itu kepada Yan Hudi dengan kedua tangan, dia membuka mulutnya dan hendak berbicara. Namun ibu 18 yang berdiri tiba-tiba berbicara. Limju, apakah Limju sudah kembali? Dia tampak berharap dan khawatir, karena takut mendapat jawaban negatif. Yan Hudi tidak bisa menghentikan air matanya. Seorang pria berusia 50-an itu meneteskan air mata. Dia hendak menjawab, Grey Z menggelengkan kepalanya, mengambil langkah maju, meraih tangan ibu nomor 18, dan meniru suara 18. Bu, aku akan pulang. Dalam sekejap, mata Zen dan yang lainnya semuanya memerah. Mereka menutup mata menahan agar air mata tidak jatuh. Ini Limju. Itu suara Limju. Ibu 18 menangis kegirangan, dengan cepat menggenggam tangan Grey Z erat-erat, seolah putranya akan pergi lagi saat dia melepaskan. Grey Z menoleh dan melirik Brother Zen, dan Brother Zen segera mengerti.
Beberapa orang itu melangkah maju tanpa sedikit pun kesopanan, menutupi mulut para gangster itu, dan menyeret mereka keluar. Kamu. Yan Hudi melihat ke arah Grey Z, memegang Gucci 18 di kedua tangannya yang gemetar begitu parah. Tapi dia masih menggerakkan bibirnya, meskipun dia tidak berani bersuara, tapi dia menggunakan gerakan mulut untuk mengucapkan terima kasih. Kamu anak bau, kenapa kamu tidak pulang begitu lama? Tahukah kamu betapa khawatirnya aku? Ibu 18 menangis, tersenyum. Kamu juga membawa teman-teman kembali. Yah Bu, mereka semua adalah saudaraku. Mereka mengantar aku pulang. Grey Z memegang tangan ibu 18. Bu, aku akan membantumu masuk ke rumah. Pak tua, jangan hanya diam. Kamu menantikan kembalinya Linju setiap hari. Dan sekarang dia kembali, mengapa kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun? Cepat masak, ada tamu di rumah. Ibu nomor 18 berteriak memarahi suaminya. Halo Bibi, Zen dan yang lainnya berteriak serempak. Jangan sungkan. Ini di rumah, jangan sungkan. Ibu 18 bahkan lebih senang. Grey Z membantu ibu 18 masuk ke rumah. Nomor 5 berjalan ke arah Yan Hudi dengan mata merah. Paman, maaf, kami tidak melindungi Linju. Dia, apel Yan Hudi meluncur, menatap nomor 5. Dia tidak melakukan hal-hal buruk kan? Tidak paman. Dia adalah pahlawan di Rose City. Nomor 5 tahu apa yang ditanyakan Yan Hudi. Aku bersumpah dengan hidupku bahwa dia layak untuk dihormati oleh semua orang. Yan Hudi mengangguk, dia tidak bisa menahan air mata, meski dia tidak ingin mengeluarkannya. Sedikit tangis, wajah tua itu, seolah tiba-tiba menjadi remaja, memegang erat Gucci 18 menggoyangkan tubuhnya. Pulang, anakku sudah pulang. Bab 654. Paman, ini tanggung jawabku. Dia ingin menangis keras tetapi dia tidak bisa bersuara sekarang, dia tidak ingin istrinya tahu. Para tetangga di sekitar semua bereaksi tetapi tidak mengharapkan hasil ini. Mereka melihat bahwa Grey Z dan yang lainnya tidak ingin membuat ibu 18 merasa sedih dan semua orang pergi dengan diam-diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di dalam ruangan, ibu 18 ingin menuangkan air untuk Grey Z dan memberinya makanan ringan. Grey Z menghentikannya dan menyuruhnya duduk dan membiarkan dirinya melakukan segalanya. Bu, jangan khawatirkan aku baik-baik saja di luar, bagaimana kesehatanmu? Tanya Grey Z prihatin. Aku baik-baik saja, aku hanya merindukanmu. Ibu 18 berkata sambil tersenyum. Aku mengeringkan ubi jalar untukmu, karena aku tahu kamu menyukainya. Ada di luar, aku akan mengambilkannya untukmu. Bu, duduklah. Sekarang, saya akan mengambilnya sendiri. Grey Z menolak membiarkan ibu 18 bangun, berbalik dan berjalan keluar rumah. Nomor 5 sedang menghibur ayah 18, Yan Hudi. Dia berjalan dengan ekspresi serius di wajahnya. Paman, Linju mengikutiku. Dia pergi. Tanggung jawab ada padaku. Semua sakahku. Aku tidak melindunginya. Nomor 5 itu ingin membuka mulutnya dan tidak ingin Grey Z menyalahkan diri sendiri. Mereka memilih jalan ini dan memilih untuk melindungi kota Rose City. Grey Z mengajari mereka banyak hal atas pilihan mereka sendiri, dan dia telah melakukannya dengan cukup baik. Grey Z melambaikan tangannya untuk menghentikan nomor 5 berbicara. Linju tidak kehilangan muka. Dia adalah pahlawan di Rose City. Semua orang sangat menyukainya, sangat menghormatinya, banyak anak-anak mengaguminya. Yan Hudi tidak bisa berkata-kata, hanya mengangguk mengusap Gucci 18 itu dengan sangat gemetar. Nomor 5 kirim paman ke dalam rumah. Ya, Grey Z keluar dari halaman, dan ada beberapa orang bersama Brother Zen, yang sedang menginjak orang-orang yang baru saja datang untuk membuat masalah. Tahukah kamu siapa aku? Kamu akan mati. Plak. Grey Z meraih kerah bajunya, mengangkat tangannya dan langsung menamparnya. Dua giginya lepas. Mereka dua orang tua. Kenapa kamu masih berani menggertak mereka? Grey Z berkata dengan dingin, hanya sorot matanya yang membuat beberapa orang gemetar, seolah-olah mereka jatuh ke dalam gudang es. Siapa kamu?
Pemimpin itu, dengan darah masih di mulutnya, berkata dengan samar. Bosku adalah Fendi Suang. Dia memiliki keputusan akhir di sini. Apakah kamu tahu konsekuensi dari menyinggung perasaannya? Plak, tamparan Grey Z adalah jawabannya, dan tamparan ini langsung mengguncang dagunya. Dia memiliki keputusan akhir. Di seluruh Rose City, seluruh provinsi Flowerix, dan seluruh daerah selatan pesisir, saya yang memiliki keputusan akhir. Suruh bosmu datang menemui saya dalam waktu setengah jam. Sedetik terlambat, para dewa pun tidak akan dapat menyelamatkannya. Grey Z tidak berkata omong kosong lagi. Tangan atau kaki mana yang baru saja mereka pakai untuk memukul patahkan saja. Setelah berbicara, dia mengabaikannya. Segera terdengar beberapa teriakan, memilukan. Ini seperti membunuh babi. Pada waktu itu, perusahaan real estate di pusat kota. Kantor bertingkat tinggi lebih dari 200 meter persegi, dan ada kolam renang air panas dalam ruangan di satu sisi, sambil bekerja dan bersantai pada saat yang bersamaan. Saat ini, seorang pria botak sedang berendam di kolam air panas di samping seorang wanita yang tampak seperti ular air cekikikan, menukik di pelukannya. Proyek ini akan mendapat untung setidaknya beberapa ratus juta. Wajah Fendi Suang bangga. Sayang, kamu tahu berapa prospek wellness resort? Aku tidak tahu, tapi aku tahu, kamu selalu punya prospek yang bagus, hebat. Hebat, itu suara pujian penuh godaan, tangannya sudah menjalar kemana-mana. Fendi Suang menarik napas dalam-dalam dan meraih tangan wanita itu lagi dan lagi, dia tidak bisa melakukan apa-apa hari ini, jadi dia harus tahan. Istirahatlah, dia berkata cepat. Pemandian air panas gelembung, istirahatlah yang baik, aku lebih tua. Wanita itu semakin terkikik. Sebidang tanah benar-benar bagus, saya bisa membaca indah udara yang sangat baik, dan pasti menarik banyak orang, saya melihat Anda akan mendapatkan untung besar. Tapi penduduk desa itu sepertinya tidak ingin pindah. Fendi Suang mendengus. Saya cukup sopan. Harga untuk mereka tidak rendah. Berapa banyak uang yang ingin mereka ambil sebelum mereka berubah? Sebidang tanah itu pasti saya menangkan. Tidak peduli cara apa yang saya gunakan.